bidang IT, bidang kesehatan, bidang teknik, bidang apapun itu di dalam di zaman sekarang lah, atau seperti itu, zaman serba digital, serba online, itu perlu memiliki beberapa skill ya. Salah satunya itu skill untuk memahami sistem atau mempelajari sistem atau proses ya. Jadi ada problem solving kan, kemudian ada social skill, sistem skill, proses skill, kognitif ya, pengetahuan. Selain kita harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang kita ya. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan tambahan. Kita harus memahami proses, memahami sistem seperti itu. Bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana prosedur itu berjalan ya. Kemudian bagaimana interaksi kemudian problem solving ya, pemecahan masalah. Jadi itu skill-skill tambahan yang memang harus kita miliki ya di zaman sekarang. Nah, salah satunya ini bisnis proses dan alur data. Nah, di dalam kewirausahaan ini itu nanti memang outputnya yang diharapkan itu kalian membuat semacam draft proposal atau semacam rancangan yang sederhana ya. Jadi tidak usah yang rumit, yang kompleks, cukup yang sederhana. Nah, tujuannya agar kalian bisa memahami proses bagaimana sebuah startup atau umpamanya bisnis berbasis digital itu bekerja gitu ya. Nah, salah satu tahapannya itu adalah bisnis proses. Nah, kemarin itu saya memberikan tugas kalian untuk mengcollecting data, mencari informasi di internet tentang apa sih yang kira-kira saat ini sedang tren atau yang banyak orang yang tertarik. Kemudian kita coba buatlah atau kita kembangkan di dalam suatu produk yang berbasis digital. Nah, salah satu soal kompetisi itu soal lain ya. Jadi kompetisi itu sebenarnya tergantung dari kita bagaimana membuat produk itu yang mungkin bisa menjadi pembeda, kemudian lebih bagus, pelayanan lebih bagus, kemudian interaksinya lebih nyaman, tidak sering putus-putus, datanya valid gitu ya, dan seterusnya. Seperti umpamanya sekarang ini banyak orang buka kafe, orang buka toko, buka kerjasama dengan umpamanya platform-platform digital lainnya seperti Grab, Gojek gitu ya. Toko-toko bekerja sama. Nah, kadang juga kita tergantung kenyamanan, kelengkapan data gitu ya. Itu juga orang tertarik menggunakan platform itu juga salah satunya karena bagaimana dia bisa menyajikan interaksinya di dalam aplikasi, kenyamanannya seperti itu. Ya, kemudian tidak harus dengan soal kompetisi ya. Kompetisi itu wajar ya, dimanapun kita bikin produk itu pasti ada kompetisi. Contoh umpamanya sekarang banyak kafe-kafe, banyak toko itu untuk billingnya, untuk transaksinya itu kalau kalian lihat-lihat itu ada produk di kafe-kafe itu pada saat kita membayar itu ada dia pakai tab gitu ya, karena cukup pakai wifi, koneksi wifi, nggak perlu komputer, pakai tab, tablet ya. Nah, kemudian mereknya tuh ada tertulis itu Moka, gitu. Ada juga merek lain apa gitu. Nah, sebenarnya aplikasi buat transaksi untuk pemesanan, order menu, kemudian pembayaran, pencetakan stroke mamanya gitu, itu sudah banyak sekali ya. Nah, tapi kenapa banyak ada muncul produk baru, brand baru itu diminati lah seperti itu. Padahal aplikasi kayak transaksi di toko udah banyak sekali ya. Kita lihat. Nah, artinya kan selama kita membuat produk itu
bagus, nyaman, ya juga mungkin murah gitu ya. Kemudian juga yang penting interaktifnya juga bagus, ya itu akan diminati orang. Ya, walaupun ada orang lain yang membuat. Nah, supaya bisa sampai ke sana, itu kita perlu memahami, mencari apa, inovasi, gagasan, kemudian mencari data juga seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita dapat ide, ya, kemudian kita memikirkan seperti apa prosesnya, ya prosesnya, interaksinya bagaimana, yang terlibat siapa gitu kan, aktornya siapa saja, peran-perannya siapa saja. Umpamanya kita membuat aplikasi laundry, mungkin perannya itu di situ ada pengguna yang menggunakan jasa laundry, kemudian ada merchant atau tokonya itu yang menerima order, gitu kan. Nah, dari dua sisi ini, dua peran ini, apa saja yang dibutuhkan datanya, kan gitu. Itu yang perlu kalian identifikasi. Nah, itu perlu analisa, perlu dipikirkan. Walaupun sebenarnya basicnya sudah ada kan, apa yang terjadi sehari-hari saja. Artinya kalau dari sisi tokonya dia butuh data apa gitu kan, butuh informasi apa, itu kan bisa kelihatan dari struknya. Butuh ini jenis laundry-nya apa gitu kan yang dipesan, apakah jenisnya itu reguler atau ekspres atau hari jadi atau apa. Berarti kan ada data, perlu kita menyiapkan data kategori seperti itu ya. Artinya itu kan sesuatu yang sudah ada kan, tinggal kita resume lah, kita melakukan resume atau kita melakukan pendalaman, kemudian kita list kebutuhan datanya apa. Kemudian dari sisi pelanggan atau publik itu butuh data apa? Ya mungkin butuh data laundry yang ada apa, kemudian dibalik berarti kan layanannya apa saja, laundry A layanannya ini, laundry B layanannya ini. Kemudian user juga butuh apa? Butuh harga. Dan jadi jadi proses-proses kreatif itu ya berjalan sesuai seperti yang kita bayangkan gitu ya. Kita bayangkan. Ya itu sebenarnya common sense saja gitu ya. Common sense dalam arti tidak harus sesuatu yang canggih-canggih, harus belajar apapun. Ya, maksudnya belajar ya sedikit. Ya, belajar yang umum aja gitu. Nah, umpamanya kita punya ini ya gitu. Dan kebanyakan kan umum ya, umum. Jadi umpamanya di sini ada pengguna gitu kan, pengguna. Kemudian di sini ada ini toko kan gitu. Umpamanya di sini kita mau bikin laundry mekar gitu kan. Nah, di sini kan dia berinteraksi. Nah, di sini butuh apa, di sini butuh apa, seperti apa. Ini platform nanti akan menjembatani. Ini platformnya. Kan sederhananya seperti ini kan. Jadi pengguna ini butuhnya apa? Pengguna harga, gitu kan. Kemudian butuhnya apa? Informasi apa? Toko namanya terdekat, namanya gitu kan. Laundry terdekat atau laundry terdekat. Kemudian juga butuh layanannya apa saja, layanannya apa saja. Kan butuhnya ini. Nah kalau seandainya toko itu butuhnya apa? Butuhnya
layanan juga, dia kan dia perlu men-setting layanannya apa. Layanan itu nanti ada yang ekspres, ada reguler, ada 1,5 hari jadi, gitu kan, macam-macam kan itu. Dia bisa mendefinisikan kategori yang dimiliki dan masing-masing toko laundry itu bisa beda-beda kan layanannya kan. Nah kemudian si laundry ini juga butuh apa juga gitu kan, butuh pelanggannya gitu kan, pelanggannya siapa saja gitu kan. Tuh. Jadi pelanggannya dia bisa lihat dari pangsa. Kemudian juga bisa lihat punya laporan keuangan berapa yang sudah masuk laundrynya seperti itu kan. Itu ini artinya kita mendefinisikan kebutuhan data dan sistemnya seperti apa nanti kan gitu. Sistemnya, nah kemudian di sini ada mekanismenya kan, mekanismenya, umpamanya dia melakukan apa si pengguna ini melakukan apa, namanya memesan, kan yang umum kan gitu, memesan. Kemudian mungkin butuh juga umpamanya layanan untuk chat dengan ini, mungkin ada permintaan khusus gitu kan. Kemudian di sini yang mungkin menerima mencatat pembayaran, butuhnya mencatat pembayaran, gitu kan. Atau secara otomatis gitu kan, mesti melakukan apa? Dia melakukan menerima order kan gitu. Nah itu kan interaksi. Jadi ada interaksinya seperti apa? Nah dari dari gambaran seperti ini, kalau kita coret-coret ya seperti ini gitu kan. Kalau kalian umpamanya punya gambaran, bayangan, coret-coret aja kan. Coret di kertas, kebutuhan apa segala macam, nanti kan tinggal dituangkan. Nah kita di dalam materi ini atau di dalam mata kuliah ini harapannya seperti itu, siswa outputnya seperti itu. Jadi kalian punya gagasan atau ide, tidak hanya gagasan, tidak hanya ide yang bagus, inovasi yang bagus, tapi coba kalian tuangkan. Oke, dan itu tidak perlu ilmu yang canggih-canggih ya, tidak perlu ilmu informasi yang canggih. Nah, tapi perlu memahami mungkin ya beberapa pengetahuan tentang bisnis proses itu apa. Jadi bisnis proses itu aktivitas yang dilakukan, ya kan? Bisnis proses itu aktivitas yang dilakukan. Apa fungsi-fungsinya, fungsionalitasnya, aktivitasnya, atau pekerjaan atau apa yang dilakukan, tadi kan apa yang dilakukan, pengguna melakukan apa, si laundry melakukan apa. Jadi bisnis proses itu hubungan-hubungan mulai dari dia pertama sampai dia selesai, itu bisnis proses. Nah di dalam bisnis proses itu ada manajemennya, bagaimana mengelola sebuah sistem interaksinya kan. Jadi ada manajemennya, ada pengelolaan, kemudian ada bisnisnya seperti apa, kemudian ada prosesnya. Jadi prosesnya mulai dari prosesnya bisa macam-macam. Kalau proses memesan itu bagaimana, kalau proses melihat toko terdekat itu bagaimana, kalau proses melihat kalau proses umpamanya mengubah data profilnya bagaimana, kan tetap kita umpamanya punya aplikasi pasti ada data profil, bagaimana cara mengubah data profil ya, kita tahu ya secara intuitif, kita tahu tinggal buka aja menu profil kemudian editnya gitu kan. Nah cuman atau setting gitu ya. Nah cuman di dalam kita mengkonsep, merancang
itu harus dituangkan gitu kan. Walaupun kita secara intuitif tahu caranya seperti apa. Nah ini contohnya ya di sini ada case umpamanya untuk melakukan permohonan sosialisasi atau umpamanya kalian mengajukan permohonan ke fakultas untuk meminta narasumber gitu, atau mengajukan permohonan untuk bantuan sponsor umpamanya gitu kan. Nah itu kita harus punya kemampuan tadi ya, punya skill untuk memahami proses gitu ya. Prosesnya sesuai dengan prosedur artinya gitu kan, maksudnya proses itu ya prosedur. Nah tapi kita harus secara konsepnya seperti apa, mulainya dari mana kayak gitu. Jadi di sini ada dua ya, kalau kita lihat di sini di atas ini ada dua peran gitu ya. Jadi di sini pemohon, di sini instansinya, atau ini singkatan Sudin atau suku dinas. Jadi sebenarnya ada peran yang berinteraksi di sini. Yang pertama dilakukan ketika mau memohon, ini konteksnya memohon untuk sosialisasi kepada instansi ya. Kebetulan di sini instansinya mungkin perpustakaan atau pemadam kebakaran. Kalau ini dalam konteks kemarin waktu itu ya. Jadi untuk memberikan pelatihan sosialisasi tentang kebakaran itu apa sih, bagaimana cara penanganannya. Nah kalau seandainya manual kita sudah sering kita lakukan kan, buat surat segala macam, kemudian kita datangi, kita masukkan suratnya, menunggu jawaban. Nah kalau by system kan ini kan by system artinya yang menggunakan sistem aplikasi. Terus gimana? Yang pertama kita harus lakukan login, ya kan? Karena di aplikasi kan harus ada login. Atau bisa juga, oh ini nggak usah pakai login Pak, siapapun bisa mengajukan. Kalau login nanti kan perlu registrasi segala macam. Tapi nggak apa-apa, itu kan mekanisme itu kan kita sendiri yang mendefinisikan atau merancang. Jadi pertama login, kemudian mengisi form, kan? Login, kemudian mengisi form, kan? Nah kemudian setelah mengisi form, kita memilih jadwal sosialisasi. Jadwal itu biasanya kita bisa juga melihat jadwal yang sudah didefinisikan oleh instansinya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi di sini dari instansinya membuat jadwal gitu kan. Ini dia membuat jadwal ya, membuat jadwal yang kira-kira yang bisa ada lakukan. Jadi ada eventnya atau ada slotnya yang buat jadwal. Jadi nanti si masyarakat tinggal memilih jadwalnya yang sudah disediakan. Nah kemudian ini ya, kemudian dia mengirim permohonan. Nah, kalau mengirim permohonan by system itu dia tinggal ada tombol submit namanya. Kemudian masuk dari sini dia kirim masuk ke dinas kayak gini kan. Nah, dia menerima kan gitu. Kemudian verifikasi dulu apakah benar yang memohon siapa gitu kan, verifikasi. Kemudian memberikan verifikasi atau memberikan jawaban atau respon gitu ya ke pemohon itu, dia menerima. Nah kemudian di dalam notifikasinya itu apakah diterima, mungkin bisa diadakan sosialisasi atau tidak gitu kan, karena mungkin juga waktunya tidak ada, sudah ada yang melakukan pemesanan sebelumnya untuk sosialisasi. Jadi di sini ada yang namanya keputusan atau percabangan. Jadi
percabangan itu karena ada 2 opsi. Apakah dia disetujui, ini approve ya, disetujui atau tidak. Gitu. Nah, kalau seandainya tidak disetujui karena mungkin waktunya tidak ada, lokasi waktunya, ya dia akan kembali kemana kan gitu. Jadi harus kita arahkan mana sini. Kalau nggak bisa, berarti dia pilih jadwal lagi yang lain, pokoknya seperti itu. Atau umpamanya ya sudah mulai dari awal lagi dia milih jadwal kan, atau umpamanya ya sudah selesai keluar atau nanti lain kali. Atau kalau seandainya dia ya berarti sudah disetujui, maka dia jadwal sudah ditentukan, sudah disetujui, sudah oke, tinggal proses mengikuti sosialisasi. Nah, itu proses. Jadi kita harus memahami prosesnya seperti itu, kemudian kita tuangkan dalam bentuk diagram bisnis proses. Nah, di sini selanjutnya setelah mengikuti sosialisasi ya di sini dia si instansi melaksanakan sosialisasi kan. Yang dari sisi masyarakat yang mengikuti, sini melaksanakan kan gitu. Nah, kemudian dan instansinya membuat laporan, yang membuat laporan tapi kalau seandainya masyarakatnya mau membuat laporan ya silakan, tinggal tambahkan aja prosesnya masyarakat membuat laporan. Jadi yang buat laporan instansinya terus selesai. Ini prosesnya seperti itu. Itu namanya bisnis proses. Jadi kita perlu memahami bisnis proses, kemudian menuangkannya atau menjabarkannya. Ya, bentuknya sih bebas. Kalian bisa lihat contohnya banyak ya. Nah, kemudian ini contoh ya, layanan fisioterapi. Secara make sense, seperti apa, secara intuitif seperti apa yang berinteraksi siapa saja gitu kan. Ini yang berinteraksi di sini ada masyarakat, kemudian fisioterapinya. Nah, masyarakat itu apa prosesnya yang dia lakukan ketika dia ingin menggunakan jasa keahlian fisioterapi ini. Oh ya, tadi saya mohon maaf, saya pikir itu bidan ya gitu ya. Di jadwal tulisannya bidan. Berarti ini digabung ya dengan fisioterapi. Pas ini kebetulan ada fisioterapinya juga. Tapi kalau gabungan kok cuma 17 ya. Memang segitu ya mahasiswanya. Oke, kita lanjut ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, masyarakat atau user pengguna masuk ke aplikasi, kemudian cari fisioterapi. Nah, terserah kalian mau mendefinisikan apa itu bebas. Mau cari fisioterapinya atau maunya cari layanan. Umumnya di sini dia cari fisioterapi di sekitar dia, gitu kan. Jadi layanannya nanti aja. Atau dia cari layanan yang ada, yang terdekat. Nah, itu bisnis proses tidak ada benar, tidak ada salah. Karena setiap orang pasti cara berpikirnya berbeda-beda. Jadi tidak ini benar, ini salah. Tinggal bagaimana aja. Kenapa membuat seperti itu? Penting ada argumen atau ada alasan kuat kita kalau kita membuat bisnis seperti itu. Ya. Jadi bisnis proses itu tidak ada benar, tidak ada salah. Tergantung persepsi kita. Nah, kemudian mencari fisioterapis dulu, mamanya kalau kalian mamanya nggak cari fisioterapis dulu Pak, tapi cari layanan dulu ya monggo silakan. Kemudian kalau ini contohnya seperti itu ya, dari cari fisioterapis kemudian cari layanannya apa tadi, berkilir, stroke atau apa layanan untuk fisioterapis. Kemudian ngisi data pasien, yang ngisi data keluhannya apa gitu ya dan seterusnya. Itu apa saja yang dilakukan itu harus kalian pikirkan ya. Kemudian isi data pasien kan, kemudian isi data pasien ini yang diisi apa, nah itu kan juga harus kita pikirkan, itu soal data. Nanti data itu akan kita munculkan atau kita visualkan di dalam nanti materi berikutnya rancangan user interface.
atau antar muka. Nah, kemudian pilih lokasi dan jadwal. Nah, bisa saja kan mungkin yang memesan itu bukan dia, tapi mungkin saudaranya gitu kan. Jadi bukan di lokasi tempat dia pesan. Atau dia pesannya umpamanya lagi nongkrong di kafe atau di Warmindo, tapi nanti lokasinya untuk terapinya di tempat lain, di rumahnya atau di kosnya gitu. Nah, terus milih jadwal. Kemudian jadwalnya kapan? Nanti jadwal itu juga kita mau berpikirnya seperti apa, sedetail apa, apakah cuma tanggal? Oh, nggak mungkin ya, karena tanggal itu kan atau hari itu kan harus jelas jam berapa. Jadwal itu berarti ada tanggal, ada jam, jam berapa. Nah, kemudian pesan. Jadi setelah dia mengisi, kemudian pesan layan pesan. Memesan berarti dia akan memesan ke fisioterapi ini yang menerima kan, yang satu memesan, yang satu menerima. Ya. Nah, di sisi fisioterapi ketika mamanya dia ini, kalau kotak-kotak ini artinya proses gitu ya. Nah, dia apa diterima apa tidak? Nah, ini pertanyaan ya kan. Kalau seandainya diterima, ya kemudian dia melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan jadwalnya, keluarnya gitu. Ya karena bisa jadi terapi itu tidak semua dia menguasai keahlian-keahlian itu ya. Keahliannya cuma terkilir, keahliannya pijat kaki, refleksi atau stroke ya tidak semua orang semuanya menguasai. Ya kalau sebenarnya tidak, nah dia akan memberikan notifikasi atau apa, dia tinggal tekan tombol cancel, tidak bisa gitu kan. Sudah berarti dia kembali ke ini kan, prosesnya kembali ke publik, pengguna, oh ditolak, kalau ditolak ya udah berarti mulai lagi masuk ke sini, cari lagi mananya itu arahnya ke sini. Jadi bukan dari sini ke sini. Nah, kalau ini kalau ditolak langsung isi data pasiennya kan enggak begitu kan. Kalau ditolak ya berarti ulang lagi dari awal. Kan cara berpikirnya seperti itu. Berpikir sederhana kan sederhana saja. Kemudian melaksanakan pemeriksaan dan tindakan selesai. Di sini ada tombol selesai. Bisnis proses itu ada mulai, kemudian selesai. Saya juga di sini disisipkan login dulu ya silakan. Atau kalau seandainya belum punya akun, registrasi dulu ya silakan mau ditambahkan diagramnya atau bisnis proses seperti apa. Tergantung kita Nah, itu ada yang mau ditanyakan. Nanti kalian bisa tanyakan aja langsung ya kalau kalian mau. Nah, kemudian ada yang namanya use case. Use case ini sebuah teknik yang digunakan untuk simulasi menangkap kebutuhan fungsional. Tadi ya, pengguna melakukan apa yang bisa dilakukan, atau si laundry itu bisa melakukan apa fungsinya. Itu untuk jadi use case ini itu kemudian bagaimana interaksinya. Itu use case ini artinya untuk mendeskripsikan atau mapping atau menjelaskan atau menggambarkan gitu ya. Menggambarkan hubungan-hubungan antara aktor, pemeran atau yang berperan atau berinteraksi di dalam sistem dan secara fungsional. Jadi untuk fungsionalitas sistem digambarkan dalam bentuk elips, ini hanya simbol ya, kalau elips itu fungsionalitasnya. Kemudian aktor,
digambarkan garis langsung, tidak ada tanda panah bagi yang berakhir. Case hubungan garis putus. Ada yang hubungan putus, mereka terhubung dengan fungsi yang lain. Itu simbol. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia kalau misalnya putus-putus seperti ini terhubung secara apa dengan fungsi yang lain. Sini ada fungsi login, ya. Sini ada fungsi login. Nah, setiap mamanya user itu ini user ya, ini user gitu ya, tergantung namanya usernya bidang apa. Nah, setiap dia mau mengakses ke sistem ya dia harus login dulu. Ini putus-putus karena tidak berhubungan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Nah, ini case-nya tentang manajemen diklat atau pendidikan pelatihan. Ya. Sistem informasi untuk pelatihan. Nah, pelatihan atau diklat itu apa saja, siapa saja yang terlibat. Nah, kita lihat di sini ada bidang data dan informasi atau bidang program. Bidang program itu yang sini mengelola program, mengelola data dan informasi. Kemudian ada juga user bidang pelaksanaan kegiatan. Ini dia yang menyelenggarakan, dia kemudian melakukan evaluasi. Kemudian ada user TU, tata usaha atau bagian umum. Dia yang merencanakan penganggarannya, berapa biayanya untuk diklat. Kemudian mengelola bidang kerumah tanggaan ya. Itu contohnya dia mengelola ruangan, tempatnya di mana, kemudian kapan pesertanya check in, kemudian kapan check out, itu berkaitan ke rumah tangga umum lah gitu ya. Kemudian mengelola juga personil yang menjadi nanti pelaksana atau panitia gitu, kemudian pelapor. Nah, ini bentuk elips ini itu fungsionalnya. Nah, siapa saja yang mengakses fungsional ini, fungsionalitas ini, umpamanya penyelenggaraan diklat itu yang mengakses ya bidang program kegiatan, yang mengakses untuk membuat jadwal materi, siapa pematerinya, materinya apa, jam berapa gitu kan, sehari berapa. Dan nah, di sisi kanan di sini ada peserta atau alumni. Ya. Nah, dia juga berinteraksi dengan penyelenggaraan diklat. Artinya si peserta ini berarti yang mengikuti, ini yang membuat atau merencanakan perencanaannya. Nah, ini yang mengikuti, berarti kan ini kan mengikuti diklat kan gitu, mengikuti. Jadi di sini dalam penyelenggaraan diklat kan ada membuat perencanaan diklatnya, penyelenggaraannya ya. Maksudnya siapa dosennya, jadwalnya kapan gitu ya. Tapi kalau program diklatnya sendiri sudah ada yang mendefinisikan, yaitu bidang di atas. Nah, peserta nanti dia juga di sini bisa mengundang peserta gitu ya, mengundang peserta lewat email atau apa gitu ya, bisa undang juga penyelenggara. Nah, peserta nanti bisa mengikuti, mendapat undangan kan gitu, mendapat undangan, kemudian meregistrasi, itu kan, untuk registrasi untuk yang undangan tersebut. Nah, jadi ada interaksi antara peserta dan bagian program kegiatan ini di fungsi penyelenggaraan diklat.
Kemudian evaluasi, berarti penilaian, nilainya berapa, nanti bidang PK itu membuat soalnya, ya peserta ya yang menjawab, kemudian dapat yang ini menilai, ya evaluator menilai atau pemateri menilai, ya peserta bisa melihat nilainya. Sama seperti seperti di LMS, itu fungsi presensi. Nah, saya membuatkan presensinya sebagai dosen. Jadwal membuat session kan, saat menambahkan session jam berapa sampai jam berapa, kemudian pesertanya ya pesertanya itu yang menentukan bagian lain kan, bagian akademik atau apa gitu. Saya cuma menentukan judulnya, bisa buat judul untuk presensi, bisa juga menentukan waktunya kapan sampai kapan gitu ya. Itu kemudian ada pilihan ada pilihan apa di saya itu kalau ini saya pilih dulu ya. Nah ini kan. Nah ini saya menambah session. Saya sebagai dosen saya menambah session jam berapa sampai jam berapa, waktunya kapan, deskripsinya apa. Nah di sini apakah student atau siswa itu bisa merecord kehadirannya, attendance, kehadiran atau tidak. Kalau tidak, jadi saya akan mengabsen. Kemudian saya absenkan di sini. Jadi kalau saya centang ini saya tidak centang, berarti saya tidak allow. Allow itu tidak saya izinkan, gitu kan. Allow student to record on attendance. Apakah mahasiswa atau mahasiswa dapat menentukan kehadirannya sendiri kan? Pilih ini allow, membolehkan. Kalau seandainya saya centang gini ya allow, berarti boleh nanti kalian yang presensi. Kalau saya tidak centang, tidak boleh kalian mempresensi, saya yang harus mempresensi, kan? Nah dipakai enggak? Ya kalau seandainya tidak centang dipakai juga. Dipakainya kalau kondisi umpamanya saya absen satu-satu di sini gitu kan, di sini si A, si B, si C, kemudian ini enggak hadir Pak, ini ya udah saya akan centang tidak hadir. Tapi kan repot kan. Jadi saya harus mengabsen satu-satu. Nah, jadi di sini diberikan fasilitas allow. Jadi membolehkan itu untuk menambahkan deskripsi. Nah, dari sisi mahasiswa pasti beda lagi kan tampilannya kan. Beda lagi. Jadi dia mempresensi, kalau dosen membuat presensi. Nah, itu yang namanya ini use case. Ini use case. Hubungan kerja. Oke, jadi dipahami ya. Jadi ada yang keterhubungan bersifat wajib ataupun tidak wajib, opsional ya. Hubungan include, nah ini kan apa istilahnya ya, include dan extend. Jadi include ada extend, garis putihnya ada panah kecil, ujung use case, yang panahnya itu. Contoh ini case login, itu include, artinya setiap kali mengakses itu wajib dilalui proses login. Jadi kalau mau absen ya login dulu kan gitu. Saya mau buat presensi saya harus login dulu, wajib kan. Nah itu. Nah kalau seandainya yang extend itu ya kalau use case dengan use case error login, berarti bahwa setiap kali mau login tidak mesti. Artinya bisa juga error, extend juga tidak error. Itu extend. Nah, ini contoh use case diagram untuk layanan fisioterapi. Ini lebih gampang ya. Nah, umpamanya di sini yang berinteraksi ada berapa? Ada fisioterapi, ada admin itu nanti ngelola data-data masternya ya. Dan ada user publik. Nah, kita lihat yang fisioterapi. Fisioterapi ini dia masukkan layanan. Nah, layanan ini dia tinggal
memilih layanan apa yang dia akan berikan ke publik gitu kan. Nah itu berdasarkan ini ya data masternya layanannya apa saja. Tapi dia tinggal milih kan, layanan sudah didefinisikan oleh admin. Nah, di sini ya. Nah, jadi si admin ini dia menentukan data layanan apa saja, tarifnya berapa. Tarifnya nggak boleh bebas ya, fisioterapi menentukan tarif ditentukan oleh admin berdasarkan jarak dan seterusnya. Nah, dari fisioterapisnya ya tinggal memasukkan layanan apa saja yang ini yang dia miliki, tapi yang layanannya sudah didefinisikan atau di-create atau dibuat oleh admin. Kalau admin memasukkan data itu 10 layanan, ya berarti ya fisioterapis hanya bisa memilih 10 layanan gitu untuk kemampuan dia. Kemudian juga bisa menerima pesanan, dia melakukan pemeriksaan, itu si fisioterapi. Nah, dari sisi setelah namanya dia terpublish, fisioterapisnya didaftarkan oleh admin, dia punya layanan, misalnya. Nah, si user publik ini atau masyarakat umum bisa mencari fisioterapi karena dia sudah masuk kan, ini layanannya bisa dari fisioterapis, kemudian layanannya ya dia bisa cari layanan antara fisioterapis dan layanan fisioterapis itu apa saja. Dia bisa lihat itu kan, oh ini ada yang stroke, gitu kan, yang apa kaliannya bidang stroke, saya pilih terapis ini. Jadi bunyinya seperti itu. Dia akan pilih layanan. Kemudian mengisi data pasien. Jadi setelah dia milih layanan, ada fasilitas atau fungsi untuk mengisi data pasien. Dan menentukan jadwal dan lokasi seperti tadi kan. Jadi ini aktivitas atau fungsi-fungsinya apa saja. Kemudian dia pesan layanan berarti hubungannya dengan layanan yang diterima atau layanan yang ditolak tadi kan. Ini hubungannya dan ya selesai. Nah, ini namanya use case. Jadi bisa lebih menggambarkan lagi kalau tadi itu di atas bisnis proses, bagaimana proses itu berjalan. Caranya beda, cara penyajiannya kan beda ya, modelnya seperti ini. Ini hubungan-hubungan antara satu sama lain. Kalau bisnis proses itu flow-nya akan kelihatan apa flow-nya dari awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, jadi untuk tugas selanjutnya ini dari apa yang kalian buat, inovasi, gagasan, atau kalian kemarin mengumpulkan data gitu ya, itu coba kalian buat, dan itu sudah kalian spesifik ya, spesifik, kalau bisa jangan berubah lagi, ya kalau mau berubah ya nanti akan impact-nya itu akan juga merubah bisnis proses. Nah, setelah kalian mencari ide, kemudian gagasan, kemudian informasi, nah itu kalian buat bisnis proses. Ya, seperti tadi gambarannya seperti apa, umpamanya kalian mau membuat umpamanya layanan penanganan COVID, umpamanya seperti itu gitu ya. Atau penanganan COVID-nya yang bagaimana kan gitu kan. Ya, kalau seandainya kalian umpamanya punya ide atau gagasan umpamanya untuk memberikan layanan kebutuhan penderita COVID umpamanya gitu. Jadi siapa saja yang pasien atau umpamanya ada orang yang menderita COVID kemudian daftar, kemudian nanti ada yang mungkin nanti akan memberikan layanan-layanan yang bersifat sosial membantu penderita COVID, umpamanya seperti itu ya. Jadi tidak harus pemerintah, ya masyarakat bisa juga mengkontribusi untuk melakukan penanganan COVID, bisa kemudian dirawat, bisa umpamanya menyiapkan gizi, ada menyiapkan layanan kesehatan lain, seperti itu. Itu kan walaupun katakanlah apakah itu
realistis Pak gitu kan, ya nggak usah. Jadi kita nggak perlu di sini mau realistis atau tidak gitu ya. Yang penting kalian punya ide, mau idenya aneh-aneh ya silakan gitu. Tidak. Yang penting ya, jaga etika saja ya, jangan bikin aplikasi, bikin sistem buat judi online ya, itu jangan. Nah, itu yang lain lah seperti itu ya. Nah, contoh umpamanya ya ada beberapa macam-macam ya. Saya dulu pernah memberikan juga tugas ke mahasiswa. Ini ya, ide-idenya nih, contoh umpamanya ini food hunter. Ini atau nih saya lupa sudah pernah saya tunjukkan atau belum gitu ya. Jadi mencari makanan terdekat maksudnya. Nanti kita akan buat model-model mock-up seperti ini. Jadi dia fitur mencari nama yang dicari, ada petanya gitu ya. Nanti mungkin ada directionnya atau arahnya gitu ya. Nah fiturnya apa? Nah itu yang perlu dipikirkan. Fiturnya reservasi, akan dipesan berapa orang, tersedia untuk berapa kursi dan di dalamnya, dan seterusnya yang tersedia berapa di sini. Nah itu Putante. Kemudian fitur reservasi, kemudian menampilkan tempat-tempat yang sudah pernah dipesan atau sudah direservasi supaya dia tahu gitu kan. Ya sederhana aja, jadi idenya sederhana, yang penting kalian bisa membuat prosesnya. Ini umpamanya nih ada aplikasi, ini walaupun nggak tahu mungkin apa tidak gitu ya, aplikasi Nebeng You. Jadi kalau seandainya ada yang punya motor, punya kendaraan, pulangnya arahnya sama, kan bisa nebeng. Nah, idenya sederhana aja, walaupun ya itu bisa dijadikan produk ya, itu nggak usah mikir ke sana gitu ya. Yang penting kalian bisa menuangkan. Ini contohnya datanya ya yang dia di browser dari internet. Oh kendaraan pribadi banyak, macet, ada peraturan 3-in-1 ini kalau di Jakarta 3-in-1, mungkin kalau di Jogja apa gitu ya. Nah, kemudian latar belakangnya apa dengan seperti itu gitu kan. Maka tujuannya ya mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalan ya silakan aja, kalian bebas saja memberikan maksud, tujuan, latar belakang gitu ya. Nah, sasarannya pemilik kendaraan pribadi, teman-teman dan teman dari temannya gitu ya. Pola gitu. Nah, ini namanya interaksinya, jadi ada aplikasi Nebeng You, ada pemilik kendaraan, ada penumpang. Ya diagramnya ya bebas bagaimana kalian cara mengilustrasikan lah seperti itu gitu ya. Nah, di sini namanya pemilik kendaraan, login, data pemilik, permintaan data tujuan, penumpang ini request permintaan, data tujuannya apa, konfirmasi dan seterusnya lah. Nah, ini aplikasinya apa saja yang ada nanti fitur-fiturnya, ada daftar, ada penumpang, ada request, request. Nah, kemudian fitur-fiturnya apa? Bisa menambahkan teman, request, chatting, itu bebas. Kelola profil, tampilan peta gitu. Nah, ini contoh mock-up-nya ya. Nanti kita akan lihat mock-up ya. Yang mock-up itu ya bukan di level aplikasi, tapi di desain aja gitu kan, tidak sampai diimplementasikan. Yang penting tahu secara gambarannya seperti apa. Nah kira-kira nanti yang mau kita buat tuh seperti inilah gitu. Nanti kalian dari yang kemarin itu kalian buat inovasi atau gagasan atau dan dari data-data yang kalian berasal dari internet itu. Nah, tugas ini kelanjutannya. Jadi kalian membuat lagi tugas untuk proses dari tugas mencari inovasi itu, kemudian nanti dituangkan dalam bentuk laporan, di-upload di LMS. Oke, itu dulu. Ada pertanyaan? Waktunya mau sampai kapan? Gimana, sudah kira-kira bisa memahami atau bagaimana?
Bisa, Pak. Oke ya, silakan cari ide sekitarnya. Kalau kalian mau cari ide silakan ya mau sharing sama teman-temannya silakan. Mau mirip dengan temannya ya silakan. Tapi ini individu semua ya, jadi tidak kelompok. Nah, kalau mau mirip ada satu laundry ya sini laundry ya silakan. Misalnya kasih nama laundry Maya Laundry namanya gitu, di sini mau laundry juara namanya gitu ya, ngasih nama itu. Nah, untuk membuat bisnis prosesnya ini itu saya kasih waktu sampai besok malam. Besok malam sampai jam 00. Baik, Pak. Oke ya. Jadi besok itu tanggal 15 jam 23.59. Cari inovasi proses. Oke, mungkin itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sementara itu dulu. Nanti saya upload ini ya. Sudah pada absen? Nanti Sudah, jangan Pak. minta absen lagi ya. Ini repot juga. Japri minta absen. Oke ya, jangan lupa absen ya. Mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mau mandi, nyuci, dan seterusnya. Nanti kuliah lagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke ya, saya N ya. Ininya ya. Baik, Pak.